Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang darah istihadoh atau yang disebut dengan wanita mustahadoh. Untuk bagian yang ketiga yaitu disebut dengan mu'tadah mumayyijah. Apa artinya mu'tadah? Artinya wanita yang sudah biasa, yang sudah ada tiap bulannya itu mengalami haid. Apa artinya mumayyijah? Bisa diartikan bahwa darah yang keluarnya itu berbeda-beda warnanya. Sebagaimana itu sudah dijelaskan di dalam tayangan video sebelumnya di episode 1 tentang darah istihadoh bagian ke-1. Yang mana itu semua dinamai sebagai hukuman haid dengan tamyiz. Nah, pada kasus wanita bagian ketiga ini, untuk hukuman haidnya itu mengacu kepada dua cara. Satu, dengan tamyiz saja, tidak dibarengi dengan adat kebiasaannya. Dua, dengan tamyiz dan dibarengi dengan adat kebiasaannya. Contoh, biar lebih jelas. Saya mempunyai istri saya itu tiap bulannya selalu haid. Dan warna darahnya itu dua warna. Pertama hitam, kedua merah. Dan untuk lamanya haid istri saya itu tiap bulannya sudah biasa, sudah adat selalu 5 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Untuk bulan kemarin di bulan April, istri saya itu mengalami istihadoh. Keluar darahnya lewat dari 15 hari, 15 malam. Dia keluar darahnya itu full 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti istri saya itu masuk pada kategori wanita mustahadoh mu'tadah mumayyijah. Untuk mengetahui hukuman haidnya apakah dengan tamyiz saja tidak dibarengi dengan adat kebiasaan atau dengan tamyiz dibarengi dengan adat kebiasaan. Maka saya panggil dan tanya dia. Waktu keluar darah hitam sewaktu kemarin istihadoh itu darah hitamnya berapa hari, berapa lama? Istri saya menjawab, jawabannya, Abi, waktu kemarin keluar darah hitam itu lamanya 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu dari tanggal 11 sampai tanggal 30 itu darah warnanya merah semua. Nah, dari jawaban istri saya ini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk hukuman darah haidnya itu mengacu kepada tamyiz saja, tidak dibarengi dengan adat kebiasaannya. Kenapa? Karena ini adat dengan tamyiznya berbeda, tidak sama. Adat kebiasaan haid istri saya sebelum istihadoh itu 5 hari. Waktu keluar darah qawi yang disebut tamyiznya, yaitu darah hitam, itu 10 hari. Jadi beda antara adat dan tamyiz. Adat 5 hari, tamyiznya 10 hari. Bila mana beda seperti ini, yang jadi acuan untuk hukuman darah haidnya itu
tamyiz saja. Kenapa? Karena tamyiz itu lebih kuat daripada adat. Kenapa tamyiz bisa lebih kuat daripada adat? Karena tamyiz itu menunjukkan kepada darahnya, kalau adat itu menunjukkan kepada yang punya darahnya. Jadi yang jadi acuan untuk hukuman darah haidnya itu darah tamyiznya. Jadi selama darah hitam itu keluar, maka selama itulah dihukuman darah haidnya. Tadi dikatakan oleh istri saya, darah hitamnya itu keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti selama itulah yang disebut darah haidnya. Luar dari itu, dari tanggal 11 sampai 30 itu darah istihadoh. Di mana darah istihadoh itu istri saya sudah harus mandi besar, wajib melakukan sholat dan puasa fardu, dan boleh disetubuhi oleh saya selaku suaminya. Jika tidak sholat, tidak puasa fardu di waktu itu, maka semuanya harus dikodok. Kata istri teh, Abi dari tanggal 16 sampai 30 mah saya teh sudah mandi besar, sudah melakukan sholat, melaksanakan puasa fardu. Jadi kalau begitu, tinggal dari tanggal 11 sampai 15 saja yang harus dikodoknya. Karena pasti istri saya di situ tidak akan melakukan sholat, tidak akan melakukan puasa fardu, karena menganggap darah yang keluarnya itu masih darah haid. Ketahuan darah istihadoh itu bila mana lewat dari tanggal 15. Makanya yang harus dikodok cukup dari tanggal 11 sampai tanggal 15 saja. Nah, itu acuan untuk hukuman darah haid dengan tamyiz saja. Jika kalau jawaban istri saya itu seperti ini, Abi, waktu keluar darah haid hitamnya itu cuma 5 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Lalu dari tanggal 6 sampai tanggal 30 itu warnanya merah. Nah, kalau jawaban istri saya seperti itu, maka untuk hukuman darah haidnya itu mengacu kepada 2 perkara, yaitu dengan tamyiz dan adat kebiasaan. Kenapa? Karena antara adat dan tamyiz ini satu sama. Adat kebiasaan 5, dan tamyiz keluar darah hitamnya pun 5. Jadi adat 5, tamyiz 5, sama-sama 5. Maka ini adat dan tamyiz jadi acuan untuk hukuman darah haidnya. Jadi dalam waktu 1 bulan istri saya itu keluar haidnya, yang disebut darah haidnya itu adalah cuma 5 hari saja. Luar dari situ maka dihukuman darah istihadoh. Dari tanggal 6 sudah harus mandi besar, sudah melakukan sholat, sudah harus melakukan puasa fardu. Jika tidak, sama seperti tadi, harus dikodok. Dan juga adat dan tamyiz itu bisa jadi acuan untuk darah haid bila mana jawaban istri saya seperti ini. Abi, waktu keluar darah hitam itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5.
Lalu dari tanggal 6 sampai tanggal 20 itu keluarnya darah merah. Lalu dari tanggal 21 sampai tanggal 25 itu hitam lagi. Lalu dari tanggal 26 sampai 30 merah lagi. Nah, kalau begitu ini juga adat dan tamyiz bisa jadi acuan keduanya untuk apa? Untuk hukuman darah haid. Tapi bedanya ini dalam 1 bulan haidnya bisa jadi 2 kali. Yang pertama mengacu kepada adat kebiasaan, yang kedua mengacu kepada tamyiz waktu keluar darah hitamnya. Yang pertama mengacu kepada adat karena sebelum istihadoh pun adat kebiasaan istri saya itu haidnya 5 hari. Jadi waktu istihadoh diambil dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu di hukuman haid dan haid pertama. Dan untuk haid keduanya itu mengacu kepada tamyiz keluar darah hitam, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 25. Kenapa bisa jadi 2 kali haid? Karena antara adat dan tamyiz itu sudah terhalang oleh akol tuhri, yaitu 15 hari 15 malam selama keluar darah merah dari tanggal 6 sampai tanggal 20. Karena terhalang itu maka jadilah 1 bulan itu 2 kali haid. Jika di luar sana ada wanita seperti ini dan baru di masa idah, maka masa idahnya akan habis dengan 1 kali suci lagi. Untuk penjelasan wanita musadoh muqtadah mumayyijah bagian ketiga, insya Allah dicukupkan sekian dulu. Insya Allah dilanjutkan di lain kesempatan. Jika ini video bermanfaat untuk Anda dan yang lainnya, silahkan di like, komen, share, and subscribe. Dan bila Anda yang menyaksikan ini belum paham dan belum jelas dengan penjelasan saya ini, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda pemirsa semua di kolom komentar. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.